Firdaus. Terima kasih banyak atas waktunya, kolaborasinya untuk hari ini, atas kegiatan saya seminar terkait orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini pukul 13.30 kita bisa berkumpul di aula Serang 1 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam serta kepada Nabi Muhammad SAW yang mana insya Allah nanti kita terus bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selanjutnya baru semuanya, terima kasih banyak. Mungkin di sini saya minim 15 menit mohon waktunya atas kegiatan saya ini. Untuk selanjutnya langsung saja sambutan dari Kepala Sekolah sekalian rektor dari saya Bu Hindrayani. Untuk Bu Hindrayani persilakan berikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Bapak Ibu dan Adik SDNI Serang 1 Surabaya. Sekaligus saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam undangan dari kegiatan pesertaan FOC Bu Ayu untuk mengenalkan materinya yang masih dirancang. Yang ketiga ini tema sedang 11, temanya adalah sedang 11 dari siswa, dimana di sini ada edukasi untuk berbagi, juga ada edukasi untuk anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Monggo nanti saya harapkan dari Bapak Ibu guru dan teknik di sini bisa mengambil pelajaran yang pasti sangat baik dan berharga yang akan disampaikan oleh Bu Ayu pada siang hari ini, dan monggo nanti bisa terus diimplementasikan di sekolah kita, karena itu adalah kegiatan yang sangat baik. Itu juga terkait dengan kegiatan sekolah sehat, juga terkait dengan sekolah akhiriyata dan sebagainya, juga termasuk penanaman karakter. Monggo nanti saya harapkan dari seminar ini bisa panjenengan tularkan, panjenengan gunakan di kelasnya masing-masing dan sekolah pada umumnya. Monggo selama kurang lebih 20 menit kita perhatikan paparan dari Bu Ayu dalam seminar ini, dan semoga ini membawa kebaikan dan bermanfaat serta keberkahan bagi kita semua. Saya kira itu sambutan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila dikabul wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas supportnya atas kegiatan ini. Semoga bisa pendidikan dan bisa bermanfaat. Saya langsung saja di sini langsung untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Izinkan saya untuk memaparkan seminar pada hari ini tentang sedekah nafas. Ya, untuk proses saya sudah terkenal ya, yaitu menumbuhkan memang di sini saya ambil menumbuhkan rasa sosial melalui program berbagi sedekah beras di SD Serang 1 tahun 2024. Ya, nama saya adalah Ayu Chandrawati. Di sini NPTK alhamdulillah 1986021 3222212008. Jabatan saya adalah guru kelas, masih di Serang 1 ini saya kurang lebih tidak tahu kemudian kelas 5. Nah, di sini adalah saya adalah SDN Serang 1 dan mentor Ibu Hindrayani SPG. Boleh saya explaining sebentar supaya tidak bikin semangat. Kalau misalnya saya
serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Intinya di sini kita memang diprioritaskan untuk bisa menjadi ASN yang berakhlak sesuai dengan visi-misi dari Surakarta. Nah, ini adalah nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, yang mana visi dan misi Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta, yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2026. Visinya adalah cita-cita harapan yang akan diwujudkan oleh visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Jadi untuk visinya itu adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, kenapa dimaksud sebagai kota budaya? Memang di sini adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban yang mana sekarang ini adalah zaman modern, jadi tidak menutup kemungkinan takutnya budaya itu luntur, maka kita meskipun ada perkembangan zaman tetap untuk bisa mengingat kembali tentang sejarah dari Surakarta. Surakarta sebagai kota yang tangguh, yang mana konsep atau tahan kota dan masyarakat memiliki proses adaptasi yang berkelanjutan mengatasi efek negatif dan atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Selanjutnya, gesit. Nah, untuk di sini gesit adalah melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Untuk selanjutnya adalah kreatif, yang mana untuk kreatif adalah memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan ada ruang yang mengakomodasi individu kreatif untuk melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Memang di sini sekali lagi Surakarta memang harus memang kreatif karena memang memprioritaskan anak-anak muda remaja untuk bisa merangsang kreativitas mereka sehingga tidak menghilangkan kearifan lokalnya begitu. Untuk selanjutnya, Surakarta sebagai kota sejahtera yang mana memperluas memperdalam landasan waras, wasis, warak, mapan, dan papan. Nah, ini dia adalah visi dari Surakarta, yaitu kota budaya sebagai kota tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini adalah dinas pendidikan yang mana untuk kita ada di Jalan Panjaitan nomor 7 Surakarta. Nah, visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misinya salah satunya adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Tujuannya adalah terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Nah, di sini itu kita kaitkan dengan visi misi sekolah kita nantinya terkait tentang program yang nantinya saya gerakkan. Rencana dan strategi SDN Serangan 1 di sini adalah visinya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sudah kita kemarin bersama rekan-rekan yang lain untuk membahas tentang visi sekolah kita dibantu dengan Ibu Hendra yang ini terkaitlah visi ini, dan lahirlah visi kita yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, visi kita adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan keteladanan. Yang kedua adalah mengembangkan budaya kompetitif dalam upaya meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan. Yang keempat adalah membina siswa agar memiliki karakter yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sekolah ramah anak. Alhamdulillah dari visi dan misi semua sudah tampak dan terlihat. Ada kalanya kita memang mengenalkan visi misi kepada peserta didik kita terkait tentang visi misi sekolah kita agar tujuan kita tercapai. Dari rencana hasil kerja yang sudah saya lakukan di sini terkait tentang visi sekolah, di sini saya memberikan suatu
sebuah wujud kegiatan untuk dapat meningkatkan nilai-nilai sosial dalam diri kita, terutama dalam lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar yang tidak hanya berfokus untuk meningkatkan kemampuan akademik saja, melainkan juga membantu anak untuk mengembangkan rasa emosi, berbudaya moral, dan juga nilai sosial, dan kita libatkan dengan visi misi sekolah yang ada. Nah, di sini adalah isu yang diangkat adalah menumbuhkan rasa sosial melalui program berbagi segenggam beras di SD Nasional 1 tahun 2024. Gagasan yang diangkat yaitu menjadikan peserta didik peduli dan menumbuhkan rasa sosial terhadap sesama. Karena mengingat memang sekolah kita itu kurang ada kepedulian sedikit. Nah, jadi kemarin itu memang ada suatu program dibantu dengan Pak Is selaku guru agama terkait untuk berbagi segenggam beras. Awal mulanya kita agak ragu tentang segenggam beras. Apakah nanti kita bisa berjalan apa tidak ya? Terkait kita adalah di sekolah negeri, takutnya nanti ada pungutan. Tetapi setelah kita sampaikan kepada wali murid dan juga komite, ternyata dapat sambutan baik. Ternyata memang dari sini juga semuanya setuju apabila ada segenggam beras. Bahkan kita juga yang kita takutkan, nanti kalau jadi isu yang tidak sedang di luar sana bagaimana ya? Tetapi dari orang tua bersama kita juga bersama dengan rekan-rekan dan juga semua warga sekolah, akhirnya kita bisa untuk melaksanakan program ini. Awalnya kita ragu, tapi setelah berjalan, bahkan tidak hanya segenggam beras yang dibawa, bahkan ada yang bergenggam-genggam beras yang dibawa. Alhamdulillah dapat respon positif dari peserta didik dan orang tua, dan itu pun disalurkannya kepada peserta didik yang kurang mampu dan juga lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, langkah identifikasi isu pertama kali yang kita lakukan adalah mengamati dan mengidentifikasi lingkungan. Nah, di sini karena memang ada juga peserta didik kita yang kurang mampu, jadi kita sasarannya yang pertama adalah peserta didik. Selebihnya apabila ada lebih, baru kita memberikannya kepada lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya adalah merancang dan merencanakan aktualisasi. Yang ketiga adalah menyiapkan sarana dan prasarana aktualisasi. Selanjutnya adalah melaksanakan aktualisasi. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi atau aktualisasi. Alhamdulillah semuanya dapat support dari komite, dari semua warga sekolah dan juga lingkungan sekitar, dapat respon positif seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana masih sepakat ini? Baik, kalau masih sepakat silakan berpasang-pasangan. Pak Is sama siapa Pak Is? Boleh bertiga Pak Is. Pak Is sama Pak Iyo ya? Pak Is jujur ya. Baik, ini ada bolpen nih Bapak Ibu. Ada bolpen saya taruh tengah, pas di tengah, tidak pinggir, tidak bawah, tidak atas, pas di tengah. Nah, Pak Is ikut? Pak Is jadi juri, boleh? Sama saya Pak Is. Ayo Pak Is, sama saya Pak Is.
jago, perut, oh sakit, jago, sikut, sakit, sikat. Nah, dari awal, jago, sikut, sakit, sikat. Sekali lagi ya, jago, sikut, sakit, sikat. Iya. Masa apa? Namanya ini lupa. Maaf dari ya. Gak enak sampai. Iya. Baik, yuk kita mulai. Jago, sakit, sikat. Iya. Lagi. Sikat, jago, sikat. Siap, terima kasih Pak Is. Baik, oke, tadi sudah agak latihan sama Pak Is. Sekarang, oke, persiapan. Sikap, jaga, jaga, sikap, perut, sakit, gara-gara Pak Is, sakit, sikap. Siapa yang dapat berarti rezeki hari ini? Jaga. Kayaknya kita mau diambil, belum kembali. Sikap. Sakit. Sikap. Sikap. Jaga. Sikat. Inilah rezeki hari ini. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kita lanjut sebentar terkait tentang visi kita. Jadi untuk program kita saya sesuaikan dengan apa yang ada di visi sekolah kita, yaitu kegiatan yang selaras dengan visi sekolah, peduli lingkungan dan sejalan dengan visi, yaitu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah. Alhamdulillah sudah tepat sasaran. Jadi di sini memang sudah ada catatannya. Setiap kita ada sedekah beras, yaitu sebulan sekali di hari Jumat pertama setelah kita jalan sehat. Itu ada kita melaksanakan yang lain sedekah beras dengan anak berantri mulai dari kelas 1 hingga sampai kelas besar yaitu kelas 6. Pada tanggal 3 itu totalnya 27 kg yang mana kita bisa membagikan kepada kelas 1 sampai dengan kelas 6 plus dengan warga sekitar, yaitu ada depan Pak siapa yang namanya ya Pak? Pak Wahono ya, Pak Wahono plus sama Pak Waliko juga sama Pak Sabto. Alhamdulillah. Nah selanjutnya kita juga pernah mendapatkan 25,5 kg, juga banyak juga di sini, sehingga kita akan bagi menjadi 2,5 kilograman. Kita bisa terbagi sama 6 peserta didik kita yang mana dalam satu kelas 1 anak. Selanjutnya sisanya itu ada Bu Mus dan Pak Warigo, Pak Sarto, sama dulu yang kantin sekolah itu siapa yang namanya? Bu Janti, ya betul. Ya, selanjutnya kita juga pernah sampai di 13,5, agak menurun ya waktu itu. Setiap anak juga mendapatkan 2,5 kilogram, yang mana kita mendapatkan 6 bungkus pas untuk peserta didik kita. Jadi kita tidak ada kelebihan, jadi pas di peserta didik. Selanjutnya ada juga 17 kilogram plus 7 bungkus, yang satu bungkusnya itu Pak Sabto. Dan yang terakhir itu adalah kita mencapai 17,7 kilogram. Kita bagi 2,5 kilogram, di mana itu yang mendapatkan kelas 1 sampai dengan kelas 6 perwakilan salah satu anak. Selanjutnya Pak Warigo. Nah totalnya adalah 7 bungkus. Jadi
kegiatan program ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Alhamdulillah. Terkait dengan visi yang ada di sekolah kita, ini adalah dokumentasinya. Anak-anak mulai mengangkut untuk siap ditimbang. Selebihnya ini juga kegiatan kita. Ya, ada Bu Han, ada Bu Hori, ada Bu Ambar, dan juga ada Bapak Ibu guru yang lainnya juga. Di sini juga ada anak-anak, nah ini dari kelas 1 dulu untuk menyetorkan segenggam berasnya. Sebenarnya kalau praktek langsung itu lebih dari segenggam tangan, tapi memang anak suka. Nah di sini kita memang mengoptimalkan rasa kepeduliannya terhadap sesama. Ya. Itu adalah salah satu dari kita ambil visi misi yang ada di salah satu, yaitu menumbuhkan rasa sosial. Nah dari sini terima kasih banyak karena memang kita dari P3K memang memberikan suatu penjelasan kegiatan, semoga bermanfaat untuk instansi yang kita tempati ini gitu. Mohon supportnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas dukungannya, luar biasa sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang jadi seminar hari ini bisa bermanfaat bagi orang tuanya. Terima kasih. Saya mohon undur diri apabila dalam tutur kata, setiap kata atau perbuatan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi tanya jawab nggak? Ada sesi tanya jawab. Ada, diadakan. Oh. Baik, ada yang mau ditanyakan, Pak Is? Masih ada? Masih. Mau tanya? Boleh Pak Is. Pak Is boleh kesini Pak Is. Gak kesyuk. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu dan mohon izin Ibu Ida, Bu Pasca, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Serang 1 terkait dengan seminar ini mungkin sangat baik sekali ya. Positif bisa membawa istilahnya menambah kebaikan, istilahnya inspirasi buat kita semuanya. Dan P3K ini kan tidak beda jauh dengan yang namanya PNS. Semua tugas dan tanggung jawabnya itu sama. Cuma yang membedakan seperti disampaikan Pak tadi, ketika nanti di akhir tidak mendapat pensiun gitu ya, kemungkinan besok akan diperjuangkan. Amin. P3K ini dan lewat kalau di DPR itu namanya baik mungkin dari asosiasi guru namanya PGRI yang memperjuangkan itu nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit saja terkait dengan tema yang diambil Bu Ayu terkait dengan kegiatan sosial ya. Tentunya anak-anak kita selaku siswa SD Negeri Serang 1 memang perlu sekali diarahkan terkait dengan sosial. Terutama tentu sudah dikasihkan contoh berbagi beras. Tapi yang real, ketika ada teman atau saudara keluarga yang sakit, itu dulu itu anak-anak diajak besuk kan ya, besuk menjenguk. Nah, mungkin untuk akhir-akhir ini mungkin sudah ada beberapa kelas, tapi saya melihat masih kurang, lebih ditekankan lagi itu ketika ada temannya yang sakit diajak besuk itu. Waktu saya sekolah itu senang banget. Senangnya apa? Diajak keluar. Tidak ada pelajaran, bisa kita besuk. Nah, itu senang sekali teman. Nah di situ kita bisa memberikan nilai-nilai sosial kepada anak. Terus yang kedua, ketika ada saudara atau keluarga yang meninggal, kalau dekat sini, kalau memang SD Serang 1 ada, kita arahkan atau kita ajak anaknya itu. Kadang anak itu tidak tahu besok dewasa yang nama takziah itu seperti apa itu tidak tahu. Tahunya hanya datang, mungkin memberikan sosial terus duduk lah. Sebetulnya kalau takziah kalau di Islam itu tidak seperti itu. Kita kalau bisa itu menyebarkan, kalau ada waktu sampai membuka di situ nanti anak. Nah, saya nanti ya mungkin di sini saja. Kemarin saya tak lihat di depan sini itu seperti ya mungkin sudah adanya sini seperti ini ya. Saya tanya Pak Sato, Pak nanti setelah menurunkan nama saya di sini, enggak ada Pak langsung di bawah. Kok enggak kamu ya disuarakan istilahnya yang menurunkan itu ya. Adanya seperti
Maksud saya gini Bu, ketika kita ada saudara ini bukan anak saya, kita ajak, kita praktek terjun langsung. Di situ masih ada nilai pendidikan terkait dengan sosial itu tadi. Mungkin itu tambahan dari kami Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Di sini kan sudah Pak Islam Guru Agama membuka untuk ilmu-ilmunya. Insya Allah nanti kita bisa terangkan terkait tentang program tersebut begitu. Mohon maaf Bu Ibu, sebenarnya sedikit terkait tentang masukannya. Kira-kira silakan memberikan saran kritik atau masukan apa terkait boleh tentang program kita, boleh tentang seminar ini, boleh tentang apapun curahan semuanya ada di kertas ini. Gitu. Waktu 1 menit saja. Bolpennya yang tadi boleh dipakai. Iris. Mengarang bebas, tidak boleh contekan ya. Boleh. Boleh. Boleh, kita sendiri-sendiri dapat kertas sendiri. Baik. Oke, sudah 1 menit. Baik. Terima kasih. Bukti itu tulisan bukan gambar loh Bu. Jangan bukti nanti pelukis. Boleh berkomentar apapun terkait hari ini. Pak Is jangan banyak-banyak Pak Is. Semuanya, boleh seminarnya, boleh sekolah. Boleh dalam hal apapun curhatan. Nanti kalau misalnya ada perlu pesan nanti saya mohon bantuannya kepada Bu Indrayani. Baik, terima kasih Bu Alter. Terima kasih banyak. Ya, Bapak semuanya, bagi Muslim, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara kegiatan seminar pada hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Terima kasih. Pukul 13.30 kita start dan terakhir kita alhamdulillah finisi pukul 14.19. Terima kasih banyak atas waktunya. Tidak ada yang